Shalom seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah. Kami mengundang semuanya, seluruh umat Tuhan, kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan Engkau memeliharakan hidup kami hingga sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan memimpin kami dalam ibadah kami. Tuhan Yesus Engkau hadir menjamah melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa yang memeliharakan saya dan saudara. Biar kita kagum akan perbuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau luar biasa bagi kami. Tak terselami kasih setia Tuhan. Betapa besar dan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh Kau hebat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab tidak ada alasan apapun bagi saya dan saudara untuk tidak bersyukur. Pagi hari ini kita siapkan hati kita naikkan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati mujizat Tuhan. Oh Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa Bapa. Kalau kami ada seperti kami ada pada saat ini, bukan kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Bapa. Biarlah pujian ini boleh menguatkan, meneguhkan kami. Sebentar kami mau menerima firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, ia hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat itu, Engkau Allah beracara pribadi lepas pribadi dengan kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, kita boleh diberkati dengan puji-pujian yang sungguh boleh menguatkan kita sekalian. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bulan Oktober Gereja Rehoboth Shalom akan berulang tahun 33 tahun. Ya. Puji Tuhan, banyak hal Tuhan sudah nyatakan selama 33 tahun dan itu semua bukti kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Mungkin kita akan merayakan ulang tahun kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, ya. Namun saudara, itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Hari ini saya ingin bagikan tentang penyertaan Tuhan, ya. Saya percaya kita semua sudah mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, mari kita bayangkan, kita renungkan ketika saudara berjalan, ketika saudara beraktivitas, ketika saudara bekerja, ada satu oknum yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ada satu oknum yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini adalah janji Tuhan, sidang jemaat. Ya. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini harus kita rasakan benar-benar, harus kita yakini benar-benar di dalam kehidupan kita. Disertai Tuhan memang tidak berbicara hidup tanpa masalah. Disertai Tuhan tidak berbicara tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada sakit penyakit. Sekali lagi, bukan tanpa masalah. Tapi janji Tuhan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami kesulitan, saat kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, selama kita ada dalam dunia ini, saudara, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan firman Tuhan katakan, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Siapa yang sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Ya, pasti saudara. Ya, janji Tuhan, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ketika kita ada dalam masalah persoalan hidup kita, ada penolong. Dan firman Tuhan katakan, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka firman Tuhan katakan, mereka disertai oleh Tuhan. Walaupun mereka harus keliling-keliling di padang gurun, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tiang awan, tiang api, itu bukti penyertaan Tuhan menyertai bangsa Israel. Mana dan burung puyuh menjadi makanan mereka, itu bukti penyertaan Tuhan. Tapi apa bangsa Israel tidak menghadapi masalah? Wah, berkali-kali, banyak kali mereka menghadapi apa yang disebut tantangan. Kekurangan air, ya, masalah-masalah dan sebagainya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang pertama saya ingin sampaikan pada hari ini, Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Ya, Alkitab katakan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala. Ya, seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala. Satu keadaan yang mungkin secara manusia sangat menakutkan. Dalam hitung-hitungan enggak mungkin anak domba ini bisa lolos dari kawanan serigala, ya. Dia bukan induk domba tapi anak domba, ya. Dan mereka dikelilingi oleh binatang-binatang pemangsa-pemangsa yang sangat buas. Dan Alkitab tuliskan itu bagi kita sekalian. Tapi saudara, yang pertama, karena Tuhan menyertai kita, seperti yang tadi kita sudah baca, maka kita tidak perlu takut. Ada yang merasa takut hari-hari ini? Firman Tuhan mengingatkan tidak perlu takut. Jangan hidup dikuasai sama ketakutan. Saudara, mungkin kita takut kalau nyebrang hati-hati, takut ketabrak, itu wajar. Ya. Kalau kita menyalakan api, tidak dekat-dekat dengan bensin, itu wajar. Tapi hidup yang dikuasai sama ketakutan terus-menerus, nah itu yang Tuhan gak mau. Aduh, bagaimana masa depan saya, bagaimana besok dan sebagainya. Saudara, hidup kita ada di dalam
tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mazmur 23 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya rindu menghadapi masalah yang besar. Kita tidak perlu dikuasai sama ketakutan. Jangan kita hanya melihat masalahnya yang besar, tapi mari kita belajar mengalihkan pandangan kita, melihat Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa. Saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, masalah tidak akan berhenti. Tapi mari kita belajar menguatkan iman percaya kita dengan kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Gada dan tongkat itu yang memberikan penghiburan. Bagaimana gembala bisa menghalau binatang-binatang buas dengan gada dan tongkatnya. Ya, seperti itu juga kita mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama saudara, karena Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu menjadi takut. Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara. Tuhan menjamin burung-burung tersebut. Pandanglah bunga-bunga bakung. Tuhan menjamin bunga bakung itu mendandani bunga bakung, terlebih kita orang yang percaya kepadanya. Darah Yesus sudah menebus saudara dan saya. Dia pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua saudara, karena kita disertai Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita, maka selayaknya hidup kita itu penuh dengan sukacita. Ya. Saudara, yang menyertai kita bukan manusia biasa yang terbatas. Ya. Saya masih ingat kalau saya berjalan bersama dengan orang tua saya, waktu saya masih kecil, saya merasa tenang, merasa nyaman. Kenapa? Pasti kalau ada apa-apa dia akan membela saya. Nah saudara, yang menyertai kita bukan manusia yang terbatas, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Maka selayaknya kita mengisi di atas segi lepas hari, penuh dengan sukacita. Amin. Ya? Wah, ini pada sakit gigi semua. Saudara, mari kita bersukacita. Karena firman Allah tuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, ya. Kalau waktu diberkati, sehat, warung laku, semuanya beres, anak-anak, prestasinya bagus dan sebagainya, gampang kita bersukacita. Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam keadaan yang senang maupun keadaan yang tidak senang atau keadaan susah, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Ini bukan pilihan saudara, ini perintah. Ya, ini perintah, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ada kuasa yang luar biasa saat kita belajar mengucap syukur. Artinya apa saudara? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh, saya mengucap syukur karena ada satu oknum, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui rohnya yang kudus menyertai saya setiap hari. Maka saya mengucap syukur.
Ketika menghadapi sakit penyakit, saya mau belajar mengucap syukur. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab ada Tuhan yang menyertai saya. Dan dia katakan tidak perlu takut. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Ayat 16 dikatakan bersukacita senantiasa. Artinya senantiasa itu apa? Selalu, terus menerus dalam segala keadaan. Amin. Nah, kita mau tulis, kita mau catat ya. Berapa banyak saya mengucap syukur? Berapa banyak saya bersukacita? Atau berapa banyak saya ngomel? Berapa banyak saya menjadi kecil hati, ya. Mari kita catat itu dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah berdoa, ya. Ini kuncinya, Saudara, ya. Saudara disertai Tuhan, tapi saudara juga harus tetap berdoa. Berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Bapa di surga. Bayangin saudara berjalan ditemani sama seseorang, tapi saudara nggak ngobrol, nggak ngomong sama orang itu. Bagaimana? Garing, ya. Dari sini kita berangkat, kita jalan kemana-kemana, kan janji Tuhan menyertai kita. Tapi kita nggak pernah menyapa dia. Kita nggak pernah berdoa. Hidup kita, wah, cemberut terus. Ya. Wah, ini teman kita yang menyertai kita itu, aduh ya, bagaimana hati Tuhan bisa disukakan. Ya. Jadi bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Tuhan mau tahu ya, seberapa kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Ketika kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan dan kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang berikut, kenapa kita harus bersuka cita? Mazmur 34 ayat 15, 17 dan ayat yang ke-18. Ayat 15 dikatakan apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini bukti penyertaan Tuhan. Matanya, telinganya tertuju kepada setiap orang-orang yang minta tolong. Kepada orang-orang benar, kepada orang-orang tebusannya yang dibenarkan oleh darah Kristus. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya kita harus bersuka cita. Ya. Telinganya mendengar teriakan kita minta tolong. Makanya tadi dikatakan bersuka cita senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Karena kita tahu ada Tuhan yang begitu peduli terhadap saudara dan saya. Mungkin orang-orang dekat dengan kita enggak tahu pergumulan kita. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Betapa indah, betapa luar biasa. Yang berikut ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, perhatikan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar. Ya. Tuhan yang beserta dengan kita mendengar. Bukan cuma dengar, tapi Dia melepaskan kita dari segala kesesakannya. Ayat 18. Tuhan itu bagaimana? Dekat. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saya percaya bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Hitam di atas putih, ya, luar biasa. Yang ketiga, saudara, kita belajar
Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan mau saudara dan saya bertahan. Menghadapi pencobaan dalam dunia ini, jangan kecil hati, jangan menyerah. Tadi pujian dinyanyikan dengan sungguh luar biasa, jangan menyerah. Ya. Jangan kecil hati, tapi mari kita bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Sebab ada Tuhan yang siap mengulurkan tangannya dalam setiap masalah persoalan hidup kita. Ya. Ini kisah bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, ketika perahu murid-murid sudah hampir tenggelam, ketika mereka mengalami angin ribut yang luar biasa melanda perahu mereka, Tuhan tidak meninggalkan murid-murid. Ya, Tuhan tidak meninggalkan Petrus yang menjadi bimbang karena ombak yang menerpa ketika dia coba untuk berjalan di air ya. Ayatnya kita baca sama-sama. Markus 6 ayat 48. Markus 6 ayat 48, demikian firman Tuhan 23. Ketika ia melihat, sekali lagi, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya, jadi kisahnya Tuhan Yesus menyuruh murid-murid menyeberang dengan perahu. Ya, tapi tengah malam perahu mereka mengalami angin sakal yang luar biasa. Ya, Yesus pada waktu itu masih ada di darat. Ya, cukup jauh saudara, tetapi mata Tuhan tidak dibatasi. Ya, firman Tuhan katakan ketika ia melihat betapa murid-murid sedang mengalami kesulitan. Betapa murid-murid sedang mengalami ketakutan. Mereka adalah nelayan-nelayan yang handal menghadapi gelombang laut. Tetapi menghadapi alam yang liar, yang buas tidak sanggup. Dan Tuhan melihat, ya, saya kasih warna merah, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, ia juga tahu pergumulan saudara. Ia melihat saudara. Jangan pernah kita merasa gak ada yang tolong saya, gak ada yang besuk saya, gak ada yang doakan saya, gak ada yang bisa bantu saya dan sebagainya. Saudara, ada sepasang mata yang melihat pergumulan saudara. Amin. Jangan pernah kita merasa kecil hati. Jangan putus asa. Tuhan tahu pergumulan setiap anak-anaknya. Ia melihat. Kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Waktunya tidur enak-enak, enaknya tidur. Tetapi Tuhan sesuai di Mazmur 121, penjaga kita tidak pernah terlelap. Jam 3 malam dia mau datang bantu murid-murid. Dan kita tahu semua bagaimana Tuhan menenangkan angin ribut itu. Manusia mungkin kita sungkan minta tolong jam 3 malam, jam 3 subuh. Wah lagi enak-enaknya tidur, udah nanti aja. Tapi ketika saudara datang berdoa, tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. Oh saudara, dia mau datang bagi saudara dan saya. Dan saya rasakan ini penyertaan Tuhan sungguh nyata. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, jangan tukarkan iman kita. Seperti Yakub menukarkan dengan semangkuk sup kacang merah. Jangan menjadi bimbang, kuatkan, teguhkan kita, iman kita. Dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Yang keempat saudara, karena Tuhan menyertai dalam hidup kita, maka seharusnya yang kita lakukan adalah memberi yang
memberi yang terbaik. Saudara, yang menyertai kita adalah Raja di atas segala raja. Yang menyertai saudara adalah pemilik langit dan bumi dengan segala isinya. Dan dia tidak segan-segan melakukan apapun juga untuk membuat saudara bersukacita senantiasa. Bagian kita adalah kita mau memberi yang terbaik, kita mau menyukakan sahabat kita ini, amin. Kita mau menyenangkan sahabat kita. Ya. Memberi yang terbaik tidak berbicara tentang uang yang banyak, tetapi memberi yang terbaik berbicara tentang bagaimana kita mau menyukakan sahabat kita ini yang menyertai kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir kalau memberi yang terbaik, wah harus dalam jumlah yang besar. Puji Tuhan saudara, kalau Tuhan memberkati kita seperti itu. Ya. Tetapi pemberian yang menyenangkan hati adalah pemberian yang sesuai dengan kerinduan hati dari sahabat kita ini. Ya. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita, kekuatan kita, kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup kita, mari kita mau prioritaskan untuk menyenangkan hatinya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perumpamaan ibu janda yang memberikan persembahan berapa? Dua peser. Ya. Itu jumlah yang sangat-sangat sedikit. Tapi Tuhan Yesus katakan, janda ini, ibu ini sudah memberikan pemberian yang terbaik. Sebab mungkin itu hanya dua peser yang dia miliki, gak ada yang lain. Artinya apa? Ibu janda ini sungguh beriman, sungguh percaya. Apa yang dia miliki dia berikan seluruhnya kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan menjamin kehidupan dia. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita mau pikirkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 tentang memberi yang terbaik. Firman Tuhan katakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, nah Allah berkata kalau aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Ya. Maleakhi menceritakan bagaimana imam, bagaimana orang-orang percaya memberikan persembahan-persembahan yang cacat kepada Tuhan. Mereka membawa korban, tapi korban yang cacat kepada Tuhan. Dengan perkataan lain mereka tidak menghormati kepada siapa mereka mempersembahkan persembahan itu. Ya. Jadi hari ini kita belajar. Kalau Tuhan sudah begitu luar biasa menyertai kehidupan saudara dan saya, membela kita dengan cara yang sungguh luar biasa, menyelamatkan kita dari kehidupan yang dosa dan kita dibawa, dikembalikan kepada kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang menyertai dalam hidup kita, seberapa kita memberikan waktu kita, hidup kita kepada Tuhan kita. Sungguh saya mengucap syukur kalau dalam ibadah adaptasi kebiasaan baru ini, saudara bisa mempersiapkan diri datang dengan mempersiapkan waktu yang baik. Puji Tuhan. Ya. Saudara melayani dengan sepenuh hati, puji Tuhan. Hari ini mungkin ada kedukaan di tengah-tengah keluarga Ibu Siahaan, tapi dia datang karena rindu untuk melayani, menomorsatukan Tuhan. Nah seperti itu persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Ya. Waktu kita, kesempatan kita,
kita memberi yang terbaik. Amin. Bukan binatang yang cacat, bukan sesuatu yang rusak, tapi kita memberi yang terbaik untuk raja di atas segala raja. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita. Ya, kalau Tuhan beserta kita, saudara tidak perlu takut lagi. Amin. Kalau Tuhan beserta dengan kita, biarlah kita senantiasa bersuka cita. Kalau Tuhan beserta kita, mari kita mau apa? Yang ketiga? Ya? Bertahan, amin ya. Bertahan, jangan menyerah ya. Ada yang memberikan, mensupport, menyokong kita. Dan yang keempat, kalau Tuhan beserta kita, mari kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Dia. Puji Tuhan, sedang jemaat, kita sudah diberkati melalui pujian dan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Di minggu pertama seperti biasa kita akan ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Sidang jemaat yang saya berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, minimal ada 3 hal yang boleh menguatkan, meneguhkan kita. Yang pertama, berkat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya di kayu salib Golgota. Firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sidang jemaat, Tuhan sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Pengorbanannya sempurna. Biarlah kita yang percaya kepada Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan, bahwa hidup kita senantiasa ada di dalam tangan kasih Tuhan. Untuk saat ini, masa kini, selama kita masih hidup dalam dunia ini, Tuhan mau saudara bahwa kita menjadi seorang yang sungguh rindu menyaksikan karya Tuhan di kayu salib Golgota. Melalui hidup saudara, saudara menjadi pewarta-pewarta kabar baik, yaitu berita keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk masa yang akan datang, firman Tuhan katakan bahwa Ia akan datang kembali menjemput gerejanya, menjemput orang yang percaya. Jadi selayaknya kita bersuka cita karena ada pengharapan. Saudara, Tuhan akan jemput saudara dan saya. Kita sebagai mempelai wanitanya Kristus, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan mempelai pria kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita memegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Sidang jemaat, roti atau hosti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Sedangkan anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Darahnya amat kuasa, kita pegang roti di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh sukacita kita akan makan roti ini dalam nama Yesus. Kita pegang anggur di tangan kanan kita.
Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu ini kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami di kayu salib Golgota. Engkau mau hidup kami juga menjadi hidup yang sungguh Tuhan memuliakan Engkau. Menjadi saksi bagi dunia yang gelap ini. Dan kami mau melalui perjamuan kudus ini juga Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan iman kami. Sambil menanti kedatangan Yesus kedua kali. Terpuji nama-Mu, berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka. Berkati dalam rumah tangga. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.